Halo, siang kawan-kawanku. Kembali lagi di segmen G-Tips. Mau tahu nggak tips dalam membeli Satria Hiu versi saya? Sebelum kita lanjut, kita bumper dulu. Kawan-kawan, sebelumnya saya pernah memikirkan tips dalam pembelian satu unit Satria Lumba. Sekarang, mumpung ada unit, sekalian aja kita review dan akan kita bocorkan ada 4 poin penting dalam pembelian Satria Hiu menurut saya. Yang pertama adalah di bagian cover body. Yang kedua adalah meliputi rangka. Yang ketiga, bagian mesin. Dan keempat, itu bagian pengapian. Sebelum kita lanjut, kita akan langsung terjun, kita cek unitnya dan kita review sama-sama. Kita lanjut ke poin pertama. Paling spesifik nih poin pertama, kawan-kawan, cover body. Cover body, kenapa saya bilang poin pertama? Karena cover body Satria Hiu dari Suzuki udah discontinue. Kalau bisa, kalian cari cover bodinya yang masih lengkap tanpa ada potongan di sayap atau spakbor depan atau kepala, karena harganya ajib, sudah nggak masuk akal. Meskipun sekarang seandainya kalian dapat yang nggak ori atau Narita atau lain sebagainya, itu nggak masalah. Yang penting masih bodinya masih oke. Nanti kalian sesuaikan dengan selera kalian. Dan paling penting di sini di bagian batok. Biasanya cantolannya udah umur. Kalau seandainya cantolannya sudah umur, nanti kalian bisa perbaiki lagi atau diakalin dengan isolasi bolak-balik atau dibikinkan dengan cara solder. Kita lanjut ke bodi bagian belakang. Bodi bagian belakang kalian harus perhatikan juga. Kebanyakan di bagian sini sering pecah. Dan paling rentan untuk Satria Hiu di tangki ini, di baut cover body megang di tangki, itu sering patah pecah. Kalau seandainya pecah pun tidak masalah, kalian jangan takut. Kalian bisa akalin dengan disolder atau ditumpuk dengan fiber. Tapi alangkah baiknya kalian harus belikan jaring tipis, itu ditanam pakai plastik, disolder, dipanaskan. Itu lebih kuat ketimbang fiber. Fiber takutnya pecah, hasilnya sia-sia. Cantolan ini juga pad bodi belakang. Ini biasanya sering pecah sama yang megang di behel ini. Yang paling sering kasusnya seperti ini. Bodi ini kenapa bisa pecah? Karena pemasangan. Karena juga waktu ditutup jok itu mungkin nggak keceklek, dipaksa duduk, ketahan, pecah deh. Karena bodi riskan banget untuk hiu di sini. Nah itu kalian bisa akalin dengan cara solder atau fiber atau apalah sesuai kalian. Yang penting tampilannya mulus. Atau dijarit juga bisa. Dijarit pakai kawat, ditanam kawatnya di dalam. Itu lebih kuat. Sekarang kita lanjut bagian dari cover body. Saya anggap ada di speedometer, kilometer pastinya. Untuk speedometer usahakan masih aslinya atau masih fungsi. Kalau seandainya pun nggak fungsi, kan bisa akalin nanti dengan cara modifikasi boleh, atau punya teman yang suka elektro, kalian bisa modif langsung. Untuk jarum-jarum itu sudah biasa, mungkin ada jarumnya pecah atau patah, atau papannya juga sudah umur karena kena panas. Untuk speedo contoh ini masih segar banget, masih oke. Untuk speedo, untuk harga lumayan, harga bekasnya pun lumayan dan dicari susah. Makanya usahakan yang masih aslinya. Sekarang kita lanjut ke bagian reflektor. Untuk reflektor depan, reflektor sein, dan reflektor belakang yang original itu ada kodenya. Seperti ini, huruf, angka, dan tulisan Malaysia. Warnanya untuk headlamp itu bening. Untuk sein ini warna oranye, dan stop belakang seperti biasa merah di belakang. Seinnya sama warna orange. Beberapa perintilan yang harus kalian wajib ada ini. Bracket tameng harus asli, dan bracket nopol depan belakang itu harus aslinya. Jalu juga harus original, tapi kebetulan ini tidak original.
Sekarang kita lanjut poin kedua. Poin kedua adalah subframe, frame atau rangka beserta perintilan kaki-kaki lainnya. Usahakan rangka tidak ada kropos dan meliputi sok depan, arem, tidak ada bengkok atau cacat. Perintilan veleng juga, kalian harus lihat itu masih aslinya atau bukan. Footstep belakang, usahakan juga masih aslinya. Biasanya zaman dulu sering dimodif pakai Suzuki FU. Bracket kupingan rangka itu harus aslinya. Suspensi belakang juga penunjangnya agak lumayan. Usahakan masih standar atau belum mati. Untuk kaliper beserta piringan itu harus originalnya. Dan ini faktor penunjangnya, bracket pegangan selang rem beserta selang rem itu harus asli. Bracket pegangan sayap bawah ini juga harus ada. Biasanya orang nggak dapat beli zaman itu, diakalin dengan cara plat. Ke belakang juga itu ada pegangan selang rem yang nempel di arem dan kaliper asli tentunya beserta bracket pegangan kaliper itu harus asli. Kickstarter aslinya seperti ini dan knalpot bentuknya seperti ini kawan-kawan. Poin ketiga adalah bagian mesin, meliputi jeroan dalamnya. Usahakan untuk mesin blok harus original maupun osnya berapa, yang penting masih oke, belum portingan atau di porting pun nggak masalah sebenarnya, tergantung portingannya enak atau enggak. Kalau portingannya boros itu kurang nyaman kalian makainya. Usahakan di bawah 100 kalau oversize blok yang original. Kalau di atas 125 itu tarikan motor beda, asumsi bahan bakar pun beda, dari exhaust pun juga beda. Lebih baik kalian cari yang dari 0 sampai 100. Dari karburator beserta manifold usahakan aslinya. Dan tidak luput juga filter udara, itu harus isi kalau kalian main original. Kopling usahakan nggak bunyi. Kalau seandainya bunyi, kalian bisa dengan cara servis ganti karet hose kopling. Kalau seandainya masih suara, itu kalian harus ganti hose kopling. Dan beserta magnet juga, serta spool itu harus aslinya. Dan semoga jeroan dalam seperti stang seher, bandul kruas, dan bandul balancer itu masih aslinya. Diutamakan untuk kalian yang mencari original Satria Hiu. Saya berikan contoh seperti unit ini. Kalian dengar kan? Tadi ada suara reng deng 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 reng deng deng deng. Nah, itu masih aslinya, tergolong mesin masih original. Kadang ada mesin yang melengking, buet, itu bisa jadi udah settingan. Kalau ini masih originalnya, usahakan seperti itu. Tapi, ada tapinya loh. Untuk blok, kadang ada yang sudah boringan. Itu susah banget untuk dijelaskan. Itu kalian harus buka blok terlebih dahulu. Tapi ibaratkan kita ini gambling beli motor. Coba dulu tarikannya, kalau memang enteng, nggak ada kendala, nggak berat, itu masih original, masih belum ubian. Ya, semoga aja kalian dapat yang masih standar, belum ubi. Yang terakhir, pengapian. Nomor poin 4. Nih, biar nggak ribet lagi buka CDI. CDI diusahakan original Denso, karena seperti ini CDI aslinya. Beserta coil juga harus original. Kalau CDI dan coil tidak original, itu terkadang di RPM kadang nggak hidup, atau CDI setengah mati, itu menyebabkan juga RPM nggak hidup. Jikalau seperti ini, kalian usahakan cari CDI-nya yang original Denso. Tak kalah penting juga untuk kabel bodi itu harus original bawaan asli dari Satria atau Suzuki, meliputi kiprok, flasher, dan perintilan kecil lainnya. Meliputi holder juga, holder kanan dan holder kiri itu harus original. Kalau tidak original, untuk lampu dan engine stop nanti tidak fungsi.
Cuk ini paling penting juga. Intinya holder, CDI, coil, kabel body, perintilan lainnya, flasher, dan perintilan beberapa kecil-kecil lainnya harus original, asli STP. Kunci kontak harus asli. Fungsi satu untuk semua, kontak dan jok. Jadi udah saya bocorkan 4 poin itu untuk kalian dalam membeli Satria Hiu. Jika kalian ingin mencari original seperti ini, mau bulukan, mau original repaint dan sebagainya, di Bali khususnya marketplace dan forum jual beli di sekitar harga 9 juta sampai 12 juta. Kalian harus pandai-pandai melihat, pandai-pandai mencari, dan pandai-pandai dapat hoki yang bagus. Kalau seandainya kondisinya kurang dari ini, kesannya nyerempet-nyerempet ke rising-rising, ya sesuaikan budget di angka 6 juta sampai 9 juta. Tapi ngomong masalah harga itu jangan dipatokan. Ini patokan saat ini di Bali. Suatu saat nanti kemungkinan bisa berubah, harga bisa naik karena ini motor penghobi. Jangan dipakai patokan harus dari sini. Sesuaikanlah budget dan kondisi unit di daerah kalian masing-masing. Semoga bermanfaat video ini, tips untuk kalian dalam pembelian satu unit Satria Hiu, dan kami bisa bikin tips-tips lainnya lagi untuk kalian. Dukung kami terus agar channel ini makin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe Gus Sole Garage TV. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Bye.